Ya oke adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tentang materi tentang statistika, materi kelas 12 matematika wajib. Ya, cuman pada kali ini saya akan cuma membahas teori singkat tentang statistika untuk data tunggal. Ya, jadi statistika data tunggal. Nah, sebelum saya lebih jauh membahas tentang statistika itu seperti apa, jadi secara general itu bahwa statistika itu berkaitan dengan tentang bagaimana kita mengolah data-data berupa angka menjadi lebih bermakna. Nah, untuk data tunggal maupun data berkelompok ada dua ukuran ya yang Anda harus paham. Yang pertama itu adalah terkait dengan central tendency, kemudian yang kedua adalah terkait dengan dispersi atau ukuran penyebaran data. Nah, yang mana yang termasuk dalam central tendency ya? Jadi yang termasuk dalam ukuran pemusatan data ya, atau central tendency itu adalah di sini ada rata-rata, kemudian ada mencari median, kemudian modus ya. Ini. Nah, kemudian yang termasuk dalam ukuran dispersi data atau penyebaran data ya. Untuk ukuran penyebaran data ya. Yang termasuk ke dalamnya itu adalah yang pertama itu adalah jangkauan ya. Jangkauan. Kemudian masuk di sini adalah kuartil ya, kemudian masuk ke jangkauan antar kuartil ya, jangkauan antar kuartil. Nah, oke teman-teman, saya akan membahas satu persatu ya. Central tendency. Jadi central tendency itu adalah ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data. Jadi misalkan saya punya data ya. Misalkan saya punya data, saya ganti dulu ya. Misalkan saya punya data ya. Misalkan saya punya sekumpulan data, misalkan X1, X2, X3, ini sampai dengan Xn. Artinya dalam sekumpulan data ini saya punya sebanyak N data. Nah, untuk ukuran pemusatan data atau central tendency data, yang pertama itu adalah rata-rata atau mean ya. Biasa disebut sebagai mean atau rata-rata. Nah, untuk mencari rata-ratanya itu adalah cukup mudah. Jadi rata-ratanya itu adalah simbolkan X bar. Maka teman-teman cukup menjumlahkan semua nilai ini ya, kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya data. Berarti dalam ini adalah X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn ya. Xn dibagi dengan N. Atau dengan kata lain kalau kita notasi sigma berarti adalah jumlahan dari Xi, jadi I-nya berjalan dari 1 sampai ke N dibagi dengan N ya. Itu untuk rata-rata. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan median. Median. Nah, median itu apa? Jadi median itu adalah merupakan nilai tengah setelah datanya diurutkan. Jadi ini adalah terkait dengan nilai tengah suatu sekelompok data ya. Nilai tengah dari sekelompok data setelah datanya diurutkan. Sekelompok data ya. Setelah diurutkan. Setelah diurutkan. Jadi kita menganggap berasumsi bahwa X1, X2, X3 sampai X ini adalah sekelompok data terurut ya. Maka tentunya untuk mencari median itu adalah kemungkinan jumlah datanya bisa ganjil atau datanya itu genap. Berarti ada dua cara ya. Jadi yang pertama bagaimana kalau untuk N ganjil.
Kalau untuk N ganjil, maka mediannya itu akan sama dengan X N tambah 1 per 2. Maksudnya, ya, jadi letak mediannya itu terletak pada data ke N tambah 1 per 2. Itu maksudnya. Ini kalau untuk N-nya ganjil. Yang kedua, bagaimana kalau untuk N genap? Nah, untuk N genapnya itu adalah setengah dari data tengahnya xn per 2 ditambah dengan xn per 2 tambah 1, ya. Jadi kalau kita punya sekumpulan data untuk n yang genap, maka mencari letak mediannya itu adalah jumlahannya, ya. Seperti ini rumusannya. Nah, ini yang kedua, ya. Yang berikutnya itu adalah yang termasuk dalam central tendency. Yang ketiga itu adalah namanya modus. Jadi modus itu adalah terkait dengan nilai yang paling sering muncul, ya. Yang paling sering muncul. Nah, jadi kalau kita punya sekumpulan data tunggal, kita cukup memperhatikan nilai yang paling frekuensinya paling banyak munculnya, ya. Akibatnya, jadi untuk data tunggal itu modusnya itu kemungkinannya bisa ada, bisa juga tidak ada. Kalau dia ada berarti bisa bersifat tunggal atau lebih dari satu, ya. Itu terkait dengan central tendency. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan dispersion atau ukuran penyebaran data, ya. Ukuran penyebaran data. Jadi kalau misalkan saya punya sekumpulan data terurut, misalkan X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka yang termasuk dalam ukuran penyebaran data itu adalah yang pertama itu adalah kita punya yang namanya jangkauan. Ini biasa juga disebut sebagai hamparan, ya. Jadi jangkauan itu didefinisikan sebagai selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Jadi hal ini kita data ini, ya. Berarti nilai maksimumnya adalah Xn dan nilai minimumnya adalah X1. Supaya lebih umum lagi kita tuliskan saja X max dikurangi dengan X minimum, ya. Itu terkait dengan jangkauan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kuartil, ya. Jadi kuartil itu adalah sekumpulan data itu kita bagi 4, kita menjadi bagi 4 bagian, ya, membagi 4 bagian yang sama, berarti kuartil. Ada Q1, ya. Q1 itu adalah 1/4 dari banyaknya data, itu letaknya, ya. Kemudian Q2 itu adalah setengah N, kemudian Q3-nya itu adalah 3/4-nya N. N dalamnya adalah jumlah data. Nah, ini kedua sering disebut sebagai median, ya. Median. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah terkait dengan jangkauan antar kuartil. Nah, jadi jangkauan antar kuartil itu didefinisikan sebagai selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil atas dalamnya adalah Q3, kuartil bawahnya adalah Q1, ya. Ini adalah teori-teori singkat terkait dengan statistika data tunggal, khususnya yang terkait dengan central tendency dan ukuran penyebaran data. Oke, pada video berikutnya saya akan membahaskan soal-soal latihan terkait dengan statistika data tunggal. Oke, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas contoh soal yang terkait dengan statistika data tunggal, ya. Nah, sekarang kita lihat yang soal yang pertama, ya. Nilai rata-rata ujian matematika 40 siswa, jadi 40 siswa, suatu SMU yang diambil secara acak adalah 5,5, ya. Data nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut, maka yang ditanya adalah nilai X. Nah, caranya gimana, ya? Nah, yang kita ketahui itu adalah jumlah siswanya itu adalah 40, kemudian rata-ratanya itu adalah 5,5. Nah, berdasarkan formula rata-rata, maka X bar itu adalah sama dengan sigma dari FI XI dibagi dengan sigma FI. Nah,
Nah, kalau begitu tinggal dimasukkan saja nilainya. Berarti 5,5 ini adalah 5,5. Kemudian di sini adalah untuk yang angka 17 itu 4 kali, berarti di sini adalah 17 kali 4 ditambah dengan 10 dikali X ditambah dengan 6 kali 6,5 ditambah dengan 7 kali 8 dibagi dengan 40 karena jumlahnya adalah 40. Berarti ini kita kali silang ya. Ini ke sini, ini dengan ini berarti kita peroleh 220 ya. Kita peroleh 220 akan sama dengan 68 ditambah dengan 10x ditambah dengan ini 6,5 39 ditambah dengan 56. Kita akan peroleh ini jumlahnya semua adalah 163, berarti 220 dikurang 163 itu akan sama dengan 10x. Ini adalah 57, berarti 57 itu sama dengan 10x, berarti x-nya adalah 57 bagi 10 adalah 5,7, berarti jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 2 itu adalah tinggi rata-rata 15 anak adalah 162. Setelah ditambah 5 anak, tinggi rata-ratanya menjadi 166. Tinggi rata-rata 5 anak tersebut adalah berapa? Jadi, soal ini merupakan soal rata-rata gabungan ya. Ini adalah soal tentang rata-rata gabungan. Nah, kalau misalkan kita punya sekumpulan data dengan jumlah datanya adalah N1, kemudian rata-ratanya adalah X bar 1, kemudian data kelompok kedua adalah N2, kemudian rata-rata X2, maka X gabungannya itu sama dengan ya N1 kali X bar 1 ditambah dengan N2 kali X bar 2 dibagi dengan jumlah N1 tambah N2. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita anggap ini adalah X bar 1 ya. X bar 1 kita anggap sebagai X bar 1 ini adalah sebagai N1. Setelah ditambah 5 anak ternyata menjadi 166. Berarti ini adalah X bar 2. Nah, sekarang berarti ini bukan ini X gabungan ya. Berarti X gabungannya itu adalah 166. Ini akan sama dengan 15 kali dengan 162 ditambah dengan 5 kali X bar 2 dibagi dengan jumlahnya. Tambah 5 berarti 20. Nah, ini kita akan peroleh 20 kali 166 itu adalah 3.320. 15 kali 162 itu adalah 2.430 ya. 2.430 ditambah dengan 5x2. Nah, ini dengan ini bisa. Berarti kita dapatkan sisa selisih 100 berapa? 890 ya. 890 ini sama dengan 5x2. Berarti ini akan kita dapatkan bahwa x bar 2 nya itu adalah 178 ya. Berarti jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu adalah kita lihat Andi telah mengikuti 4 tes ujian yaitu fisika dengan nilai berturut-turut 3, 4, 5, dan 8. Andi harus mengikuti 2 kali tes lagi. Diketahui bahwa nilai setiap tes selalu berupa bilangan bulat yang dari 1 sampai dengan 10. Jika salah satu dari 2 tes tersebut merupakan nilai sempurna ya, sedangkan nilai satunya lagi paling rendah dan jangkauan 6 nilai tes tersebut sama dengan 1,5 kali rata-ratanya, maka pasangan nilai tes lainnya atau nilai terendah tersebut adalah berapa. Nah, dari soal ini kita bisa ketahui bahwa ya jangkauan itu adalah X maksimum dikurangi dengan X minimum. Nah, untuk nilai tertinggi dari sini itu adalah 10. Berarti kita peroleh bahwa jangkauan itu adalah 10 dikurangi dengan X minimumnya. Ya, ini yang kita cari. Nah, ya.
X minimum. Nah, sementara jangkauan itu sendiri adalah berapa? 3/2 dari rata-ratanya, atau 1,5 kali, berarti kita tulis 3/2 X bar. Ada dua buah persamaan, jadi ini persamaan 1, anggap ini adalah 1. Kemudian ini adalah persamaan 2. Nah, kita samakan aja. Ininya berapa? Berarti kita peroleh bahwa X rata-ratanya sendiri kan itu gampang ya. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 10 ya, tambah X min. Berarti 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 10 ditambah dengan X min. Ini bagi berapa? Bagi 6. Bagi 6 ya. Bagi 6. Berarti jadinya adalah kita akan peroleh, kita ke sini ya. Berarti kita peroleh 10 dikurangi dengan X minimum itu akan sama dengan 3/2 dikali dengan ini ya. Jumlahnya ini adalah 3 tambah 4, 12, 20, 30 ya. 30 bagi 6, 5. Ya. Ini bagi 6. Di atasnya adalah 30 ya. 30 tambah X min. Kita akan, ini adalah habis berarti sisa 2. Berarti 4 kali silang, berarti 4 kali 10 kurang X min itu akan sama dengan 30 ditambah dengan X min. Nah, sini ada 40, di sini ada 4X pindah, berarti kita peroleh bahwa 5X min itu adalah sama dengan 10, berarti X min-nya adalah 2. Berarti nilai minimum yang perlu adalah 2. Yang benar adalah D. Kita lanjut soal ketiga ya. Soal berikutnya, Sukardi adalah salah seorang karyawan perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi selama 5 periode. Setelah dicari, Sukardi hanya menemukan 4 data kenaikan, yaitu sebesar 4%, 9%, 7%, dan 5%. Sukardi hanya ingat bahwa rata-rata hitung dan median dari 5 data tersebut itu adalah sama. Kata kunci rata-rata hitung, median sama. Kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima adalah berkisar antara berapa? Nah, jadi dari ini soalnya ada sebuah data yang hilang ya. Misalkan data yang hilang itu adalah, anggap saja kita sebut sebagai A. Ya. Nah, dari sini kita peroleh juga bahwa rata-rata itu sama dengan median. Nah, kalau begitu mencari rata-rata gimana? Tinggal dijumlahkan aja. Berarti dijumlahkan, berarti ini ya. Ini ya. Berarti 4 ditambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah A dibagi dengan berapa? Bagi berapa? Bagi 5 kan? Bagi 5 ya. Ini akan sama dengan median. Nah, berarti ini kan jumlahnya 25 tuh. Berarti 25 bagi 5 berapa? Berarti 5 ditambah A/5 itu sama dengan median. Nah, otomatis ya, kalau kita lihat ini karena mediannya itu adalah sama dengan 5 ditambah A/5, maka untuk minimumnya itu kita peroleh pada saat A-nya sama dengan 0. Berarti pada saat A sama dengan 0 kita peroleh bahwa itu sama dengan 5. Dan pada saat A-nya sama dengan 10 itu kita peroleh berapa? 7. Berarti mediannya itu adalah, kalau bukan 5, 7. Nah, berarti artinya kisaran kenaikannya itu adalah antara 0 sampai dengan, jadi yang hilang itu adalah 0% sampai dengan 10%. Berarti jawaban yang benar adalah A. Ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini soal berikutnya, soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 itu adalah diketahui bahwa 10 siswa mengikuti suatu ujian. Jika skor maksimum tidak diperhitungkan, maka rata-rata nilai mereka menjadi 6,5.
Jika skor minimum tidak diperhitungkan, maka rata-ratanya 7,3. Yang ditanya adalah rentang atau range ya. Dalam ini adalah jangkauan. Range. Range itu adalah nilai maksimum ya dikurangi dengan nilai minimum. Berarti kita harus cari selisihnya. X max dikurangi dengan X min. Nah, dari sini kita peroleh ya. Jadi yang pertama, jika skor maksimum tidak diperhitungkan, kita akan memperoleh bahwa 10 X bar itu dikurangi dengan X maksimum ya. Datanya berapa? Dibagi dengan datanya kan 10, berarti berkurang 1, berarti 10 kurang 1 ini akan sama dengan berapa? 6,5 ya. Jadi kita peroleh dari persamaan kita peroleh bahwa 10 X bar itu akan sama dengan 10 X bar 10 X bar dikurangi dengan X minimum itu akan sama dengan 9 dikali dengan 6,5 itu hasilnya 58,5. Berarti kita punya persamaan di sini adalah 10 X bar itu akan sama dengan 58,5 ditambah dengan X min. Ini yang pertama. Yang kedua ya. Yang kedua, ini X max ya. Ini adalah X max, Ini adalah X max. Ini adalah X max. Ini juga adalah kita punya X max. Nah, yang kedua ya, nilai minimum tidak diperhitungkan, skor minimumnya. Artinya apa? Kita akan memiliki persamaan bahwa 10 X bar dikurangi dengan X minimum dibagi dengan 10 kurang 1 itu akan sama dengan berapa? 7,3. Berarti kita akan peroleh bahwa 10 X bar dikurang X minimum itu akan sama dengan berapa? 7,3 kan? 7,3 kali 9. 7,3 kali 9 itu adalah 65,7 ya. 65,7. Berarti dengan sini kita peroleh bahwa 10 X bar itu adalah 65,7 ditambah dengan X min. Yang ditanya apa? Selisihnya. Nah, kalau begitu dari dua persamaan ini kita peroleh kalau dengan operasi aljabar biasa ya, kita selisihkan persamaan ini dengan ini, kita akan peroleh bahwa X max dikurang dengan X min itu akan sama dengan 65,7 dikurang dengan 58,5, itu hasilnya adalah 7,2. Berarti jawabannya mana? C ya. Jadi C. Sekarang kita lanjut soal nomor berikutnya ya, nomor 6. Jadi di sini nilai semua tes matematika dinyatakan dengan bilangan bulat dari 0 sampai dengan 10. Median terbesar yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata 5 dari 6 kali tes. Jadi yang ditanyakan adalah median terbesar ya. Kita anggap misalkan nilai-nilainya itu adalah, kita anggap X1, X2, X3 sampai dengan X6. Dengan catatan bahwa X1 ini kecil sama dengan X2, kecil sama dengan X3, kecil sampai dengan X6. Nah, dari sini kita peroleh bahwa memiliki rata-rata 5. Artinya X1 ditambah X2 tambah X3 sampai dengan X6 ya, per 6 ini akan rata-rata 5. Otomatis dari sini kan berimplikasi bahwa jumlahnya itu adalah 30 kan? 30. Ini adalah 30. Nah, kemudian
kita punya 30. Nah, otomatis ya, kalau kita lihat bahwa X1, X2, X3, X4, X5, X6, ini kan datanya genap. Pasti mediannya itu terletak di antara ini ya. Berarti mediannya ada di sini. Median pasti ada di antara X3 dan X4. Artinya apa? X5 dan X6 itu nilainya harus sedekat mungkin dari X4 ya, harus sedekat mungkin dengan X4. Nah, karena yang ditanya yang terbesar, maka otomatis ini harus yang terkecil. Maka otomatis X1 dan X2 itu adalah 0. Kemudian yang data yang di sini yang bisa memuat jika dijumlahkan 30 berarti adalah ini adalah 8, ini adalah 8, maka ini adalah otomatis 7 ya. Ini kan sudah 23, ini juga 7. Maka otomatis mediannya itu adalah data yang dimaksud adalah 0, 0, 7, 7, 8, 8. Berarti mediannya ini ya. Berarti mediannya itu adalah 7 tambah 7 per 2. Berarti jawabannya adalah 7. Sekarang kita lanjut. Kita lihat soal nomor berikutnya. Jadi di sini kita lihat median dan rata-rata dari data yang terdiri dari 4 bilangan ganjil yang telah diurutkan dari yang terkecil, mulai dari yang terkecil adalah 8. Jadi median dan rata-ratanya 8. Berarti mediannya 8, rata-ratanya 8. Oke. Jika selisih antara data terbesar dan data terkecil, yang kedua, data terbesar itu adalah X max dengan X min itu adalah berapa? 10. Kemudian modusnya tunggal. Yang ditanya apa? Hasil kali data pertama dan data ketiga. Nah, misalkan data yang dimaksud itu adalah A, B, C, D ya. Ini adalah bilangan terurut dengan catatan bahwa A kecil sama dengan B, kecil sama dengan C, kecil sama dengan D. Mediannya 8, kemudian rata-ratanya juga 8. Nah, dari sini otomatis ya A ditambah B tambah C tambah D itu nilainya akan sama dengan ini per 4 itu kan sama dengan rata-rata 8. Berarti jumlahnya A ditambah B tambah C tambah D itu adalah 32. Mediannya itu terletak di antara B dan C. Berarti B dan C itu adalah per 2, itu akan sama dengan 8. Otomatis kita akan dapat bahwa B ditambah C itu adalah 16. Nah, sekarang substitusi ke sini. Berarti kita akan peroleh bahwa A ditambah D itu adalah 16. Oke? Bisa ya? Kan 16 berarti ini adalah 16. Oke. Nah, langkah selanjutnya gimana? Nah, ini adalah data terbesar ya. Ini adalah X max dan ini adalah X min. Sementara selisihnya adalah 10. Akibatnya apa? Berarti kita punya bahwa D kurang itu adalah 10. Nah, kalau kedua persamaan saya jumlahkan, ini cancellation ya. Otomatis kita dapat D-nya adalah 26 bagi 2 berarti 13. Nah, kalau D-nya 13 ya, kita dapat D-nya 13, ini akibatnya apa? A-nya pasti A tambah D kan 16, berarti A-nya adalah 3. Oke? Nah, B-nya B tambah C adalah 16. Berarti kemungkinannya ya, kita bisa peroleh kalau B ditambah C sama dengan 16, maka kemungkinannya untuk penjumlahan dua buah bilangan ganjil berurutan, dua bilangan ganjil terurut, maka kemungkinannya kita bisa ambil B-nya 7 ya. Kalau B-nya 7, otomatis C-nya berapa? Kita peroleh C-nya 9. Nah, kalau misalkan kita ambil B-nya 5, otomatis kita peroleh C-nya 11. Berarti data yang dimaksud itu adalah A-nya tadi 3. Berarti kita punya 3. B-nya adalah kita ambil yang 5 dulu ya. 5. Kemudian C-nya itu adalah 9. C-nya adalah 11 ya. 11.
Ini 11. Ini adalah 11. Kemudian D-nya adalah 13. Ini yang pertama ya. Kemungkinan kedua, ini 3. Di sini berarti 7. Sini 9. Berarti di sini adalah 13. Yang ditanya apa? Hasil kali data pertama dengan ketiga. Berarti kita perhatikan di sini hasil kali data pertama dengan ketiga, berarti 3 dengan 11 kita peroleh di sini 33, ini dikalikan. Yang kedua kita peroleh 3 dengan 9, ini dikalikan. Berarti kita di sini peroleh adalah 27. Yang ada di option adalah 33 nggak ada, alternatifnya yang ada adalah 27. Berarti yang benar adalah B. Sekarang kita masuk ke soal terakhir ya. Jadi soal terakhir itu adalah suatu data terdiri dari 10 bilangan ya, ada 10 bilangan dengan rata-rata 6. Data tersebut diurutkan mulai dari bilangan terkecil. Jika rata-rata 6 bilangan pertama adalah 14/3, sedangkan rata-rata bilangan 6 bilangan terakhir adalah 22/3 ya, maka median data tersebut adalah berapa? Nah, jadi yang pertama kita misalkan bilangan tersebut adalah A1, A2, A3 sampai dengan A10. Dari sini kita peroleh rata-ratanya kan 10, berarti rata-ratanya kan 6 ya. Berarti jumlahnya itu adalah pasti 60. Ya. Ini pasti 60. Kemudian dari sini kita peroleh bahwa jika rata-rata 6 bilangan pertama, berarti yang dimaksud itu adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 tambah A6, ini sama dengan 14/3 ya, 14/3. Ini kan bagi 6 ya, otomatis kita akan peroleh di sini bahwa A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6 itu adalah 14/3 kali 6. 6 kali 14/3. Ini sisa 2, berarti adalah 28. Oke, kita dapat yang pertama. Kemudian apalagi? Sedangkan 6 rata-rata bilangan terakhir 22/3, berarti yang terakhir itu adalah 6 bilangan terakhir, berarti mulai dari kelima ya. Berarti A5 ya. A5 tambah 6 tambah A7 tambah A8 ya. Ini A8 tambah A8 tambah A9 tambah A10 tambah A10 ya, tambah A10 itu sama dengan berapa? Ini kan rata-ratanya berapa? 22/3. Berarti dari sini kita peroleh bahwa A5 tambah A6 tambah A7 tambah A8 tambah A9 tambah A10 itu adalah 6 kali 22/3, berarti di sini 44 ya. 44. Yang ditanya yang mana? Median data tersebut. Nah, kalau kita punya data genap seperti ini, maka mediannya itu kalau itu adalah A5 tambah A6/2. Ini yang ditanya. Ini kan mediannya. Nah, kalau begitu, kita punya dua buah persamaan ya. Yang satunya sampai dengan ini ya, A1 tambah A2 dan seterusnya, kita punya dari awal itu kan 60 tuh. Berarti dari sini kan kita bisa peroleh bahwa ini ya, kita jumlahkan ini dengan ini, kita akan peroleh bahwa A1 tambah A2 tambah 3 4 5 6, A5 tambah 6 itu kan muncul 2 kali. Ini ya. Ini juga berarti ini akan menjadi 60 ditambah ini yang tersisa kan. Sini ada 5 6.
kepake sekali berarti sisa ini yang sekali. A5 tambah A6 ini akan sama dengan 28 tambah 44 akan sama dengan 72. Berarti A5 tambah A6 itu adalah ini dengan ini adalah sisa 12. Jadi di sini kita punya 12. Berarti mediannya berapa? Sisa bagi 2 aja. Jadi mediannya adalah 12 per 2 itu adalah 6. Jawabannya adalah 6. Oke, demikian pembahasan contoh soal-soal yang dikutip dari beberapa sumber, termasuk soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Memang soal-soalnya agak sedikit butuh analisa, ya. Tapi saya yakin teman-teman bisa memahami dengan melihat secara berulang-ulang bahwa untuk mengerjakan suatu soal-soal itu yang butuh daya analisa itu dibutuhkan banyak-banyak latihan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda subscribe. Jika Anda tidak suka, silakan Anda dislike. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.